Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tuhan yang akan memampukan kita. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?' Tuhan berfirman kepadanya, 'Apakah yang ada di tanganmu itu?' Jawab Musa, 'Tongkat.' Firman Tuhan, 'Lemparkanlah itu ke tanah.' Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, 'Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.' Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu." Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu, firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya.
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudaraku yang saya kasihi, apakah kita merasa penuh kekurangan sebagai orang tua? Atau apakah kita merasa kekurangan sebagai seorang pasangan? Apakah kita pernah merasa tidak mampu untuk menerima sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Semua itu mungkin saja terjadi, dan sejujurnya itu adalah hal yang normal. Terkadang ketika kita berhadapan dengan kesempatan yang baru, rasa tidak aman di hati mulai bertambah, dan kemudian kita memusatkan pada apa yang bisa berjalan buruk di depan kita. Perasaan itulah yang pernah dialami Musa. Dalam keterpurukannya setelah bertahun-tahun pelariannya dari Mesir, tiba-tiba Tuhan menjumpainya dan memintanya kembali ke Mesir untuk memimpin bangsanya keluar dari sana. Tetapi Musa merasa dirinya kurang mampu. Ia ragu dan takut melihat berbagai kemungkinan buruk yang nanti akan dialaminya. Jadi, dengan berbagai alasan, ia berusaha menolaknya, meski Tuhan berjanji akan menyertainya. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab baru, selalu ada 3 pilihan yang dihadapkan kepada kita. Yang pertama, kita memilih kalah sebelum berperang. Kemudian yang kedua, kita berusaha meloloskan diri dengan berbagai alasan. Dan yang ketiga, kita bersedia melangkah dengan mengingat janji Tuhan, bahwa jika Tuhan memanggil, maka Tuhan yang akan menyertai dan memampukan. Kita tahu apa yang kemudian Musa lakukan terhadap panggilan Tuhan. Musa berkata iya kepada Tuhan, dan janji Tuhan pun digenapi dalam hidupnya. Musa yang dahulu mencoba menghindar, tetapi kini ia mengalami benar penyertaan Tuhan yang membuatnya mampu melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jikalau saat ini ada hal-hal yang kita rasa kita tidak mampu, percayalah, bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jika Tuhan memanggil dan memberi kita sebuah tanggung jawab, maka Tuhan juga yang akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami di dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai orang tua. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu.
Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.